Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Firman Nugroho SPD, guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Purbalingga. Pada kali ini saya akan memaparkan materi tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Yang pertama yang membedakan adalah pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Kemudian yang kedua, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Dan yang ketiga, pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan yang terakhir, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Pertanyaannya, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Oke. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama, saya hanya mentransfer materi pelajaran yang saya kuasai, yang saya ajarkan kepada murid. Kemudian yang kedua, keputusan dalam penyampaian materi itu lebih penting ketimbang melihat karakteristik dari murid. Dan pastinya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Kemudian, jika nilai muridnya sudah mencapai KKM, saya menganggap bahwa pembelajaran sudah selesai. Kemudian murid hanya sebagai objek pembelajaran. Dan pembelajaran itu berpusat pada guru atau teacher center. Nah, seringnya saya itu tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham apa belum. Ya, saya hanya meminta siswa untuk menghafal materi saja. Dan saya merasa sering gagal jika banyak murid yang tidak tuntas setelah saya melakukan evaluasi. Dan apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan dan saya pikirkan selama ini itulah tidak tepat. Nah, setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari yang pertama, seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, ya, dan itu terbagi menjadi beberapa aspek. Ya, yang pertama adalah kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan terakhir budaya. Banyak aspek yang harus saya perhatikan ketika melakukan proses pembelajaran. Kemudian, yang kedua, murid adalah sebagai subjek pembelajaran, bukan lagi sebagai objek. Nah, ketika sebagai subjek pembelajaran, maka murid itu memiliki kebebasan untuk berekspresi, kemudian bisa mengungkapkan pendapatnya, dan yang terakhir adalah bisa berkreasi. Selanjutnya, guru juga harusnya bisa sebagai fasilitator murid. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Guru harus mempelajari setiap karakteristik setiap muridnya. Dan yang terakhir, berikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Nah, yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, yang pertama, yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center.
Dan yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Dan yang ketiga atau terakhir, pembelajaran itu tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Sekian dari saya. Terima kasih. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.